Kota Tangerang merupakan kota yang terletak di bagian ujung Provinsi Banten yang juga bersebelahan langsung dengan kota Jakarta. Maka dari itu, adat Betawi yang sangat melekat pada masyarakat Tangerang Kota sangat kuat, sehingga banyak sekali kebiasaan-kebiasaan yang memang mengikuti adat dari Jakarta itu sendiri. Seperti contohnya dalam perihal pernikahan, di mana para orang tuanya berpesan untuk menikah dengan orang sekitar kampungnya saja, jangan dengan orang lain. Maka timbullah pertanyaan-pertanyaan menarik terkait perubahan sosial yang terjadi di Kampung Pinang Kebalen. Untuk video wawancaranya, mari kita lihat bersama. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Gibran dan kini kita berada di salah satu rumah dari tokoh masyarakat ternama di Kebalen Pinang. Dengan Bapak siapa namanya? Saya Abdul Qadir. Dengan Bapak Abdul Qadir. Pak, jadi maksud kedatangan saya kemari, saya ingin mewawancari Bapak terkait perubahan sosial yang terjadi di masyarakat Kebalen. Studi kasusnya tentang pernikahan kepada masyarakat yang tidak ingin menikah di luar kampungnya atau hanya menikahi orang kampungnya sendiri. Baik, gimana Pak penjelasannya? Ya, sejak saya menikah 2001, sekarang 2024, sudah berjalan hampir 23 tahun. Ya, 23 tahun. Dulu memang masyarakat Pinang khususnya dikenal masyarakat yang rumpunnya satu, artinya dari turun temurun kakek dari mertua saya asli orang Pinang. Oh, Bapak, maaf sebelumnya Bapak ini orang mana Pak? Saya asli Jakarta Barat, kemudian saya menikah dengan keluarga Pinang ini sejak 2001. Dan saya tinggal di sini 2001. Sejak saya menikah sampai sekarang itu ada komunitas keluarga, dan banyak keluarga itu dari kakek-kakek mertua saya. Ya. Itu memang keluarganya kebanyakan tinggal di Pinang, karena memang dulu masyarakat Pinang ini entah kenapa banyak mereka yang menikahkan anaknya dengan orang Pinang sendiri, artinya tidak keluar jauh dari wilayah Pinang, sehingga rumpunnya itu dekat-dekat. Mungkin karena memang kentalnya budaya Betawi, kalau istilah sekarang itu betah di wilayah ya. Orang yang nggak mau jauh dari tempat tinggalnya, sehingga kalau keluarganya ada yang berjauhan saja mungkin tidak nyaman gitu. Jadi, Terkait alasan kenapa orang tua dulu ini menikahkan anaknya dengan orang kampung sendiri ini apa Pak kira-kira? secara sosial barangkali masyarakat Pinang itu, kalau dari turun temurun saya menelusuri, mempertanyakan kepada orang-orang tua yang masih ada waktu itu, karena memang mereka tidak ingin satu hartanya itu berpindah ke orang lain. Jadi kalau rumpunnya sendiri kan masih dekat lah, masih wilayahnya nggak terlalu jauh. Yang kedua, memang secara geografis mereka tidak ingin jauh dari wilayahnya, makanya rumpunnya sendiri yang di walaupun mungkin masih kategorinya tidak terlalu jauh ya, masih sepupu, masih anaknya keponakan misalkan, atau dari keponakan sendiri, kemudian nanti ada perjodohan yang dilakukan, terjadilah pernikahan dan seterusnya. Nah, memang Pinang ini lebih pada budaya kekeluargaannya itu lebih kental. Dari sisi sosialnya mereka memang tidak ingin jauh-jauh lah dari keluarga itu.
yang apa namanya sih, yang melekat dari orang-orang tua dulu, sehingga nggak ingin keluarganya itu apa namanya sih tinggal di tempat Berjauhan. ya, berjauhan gitu. Berarti bisa disimpulkan keluarga Bapak ini atau mungkin keluarga mertua lebih tepatnya Pak ya, ini emang berdekatan Pak. Kira-kira berdekatannya ini sebelah rumah gitu atau masih satu kampung? Ya masih satu kampung, satu kecamatan lah boleh dibilang. Kalaupun jauh ya mungkin hanya jarak beberapa 2 kecamatan. Jadi tidak terlalu jauh. Nah, seiring berjalannya waktu setelah saya berada di sini 2001 ya, saya melihat dan mengamati perkembangan masyarakat Pinang ini justru mengalami perubahan karena lebih banyak masyarakat urban. Jadi Pinang dulu sepi, tidak terlalu ramai, masih jalan-jalan masih sepi, banyak pepohonan, bahkan akses menuju kampung itu masih masih jalan-jalan tuh masih sulit ya, masih belum dikonblok. Sekarang sudah dikonblok, bahkan penerangan jalannya sudah bagus. Perpindahan penduduk pun saya mengamati, bahkan setelah saya pindah di sini itu ada yang saya kenal juga, itu orang-orang dari Jakarta, terutama dari Jakarta Barat, pindah ke Pinang, bikin rumah, beli tanah, kemudian membangun rumah dan menjadi menyatu di masyarakat Pinang ini. Kemudian juga dari orang-orang yang tinggal melalui kontrakan-kontrakan, itu juga banyak dari Jawa, dan yang dari Sulawesi, dari beberapa daerah lain di Pulau Jawa ini yang tinggal di Pinang. Nah, kalau Anda tanya tentang perubahan, sekarang pakem orang tua ya, kebiasaan orang tua menikahkan dengan saudaranya sendiri, dengan orang dekat yang masih keluarga, itu sepertinya sudah mengalami perubahan. Oh, sudah ditiadakan gitu atau gimana Pak? Karena pergaulan, karena banyaknya pendatang, banyaknya orang Pinang yang mengenal orang-orang Jawa misalkan, sekarang lebih meluas. Jadi anak-anak yang dilahirkan di Pinang, yang asli orang Pinang, itu banyak yang dinikahkan dengan orang luar, terutama orang daerah lah, orang Jawa, ada yang orang Sunda, bahkan orang Jakarta. Makanya dia lebih menyebar. Kalau dulu itu rumpunnya ya Pinang saja, kita bisa telusuri keluarga itu, misalkan daerah kecamatan mana, sebelah kelurahan mana, itu kita bisa tahu. Oh, ini keluarga ini rumpunnya ini. Berarti kalau ini Lebaran ramai terus Pak ya, nggak ada Betul. yang pulang kampung ya? Betul, istilah pulang kampung buat kampung Pinang itu ya, pulang kampung ya silaturahimnya seputar keluarga di kampung saja. Keliling aja, pakai jalan kaki ya Pak, nggak perlu pakai kendaraan. Betul. Nah, belakangan justru banyak orang-orang Pinang ini yang punya keluarga di Jawa Tengah, ada yang di Jawa Timur juga, bahkan ada yang di Ciamis dan lain sebagainya. Sudah semakin membaur gitu. Walaupun mungkin banyak orang tua yang mengalami keresahan, ya saudara sih kok jauh-jauh gitu. Masih ada budaya atau tradisi seperti itu, tapi mungkin karena kebebasan memilih dari anak-anaknya untuk menikah dengan siapa, dia menentukan masa depannya dengan siapa, sehingga perubahan itu terjadi. Itu yang paling signifikan. Berarti bisa juga disimpulkan untuk masyarakat sekarang ini pernikahan dengan orang kampung sendiri sudah mulai berkurang atau mungkin malah jarang sekali ditemukan. Betul. Masih ada, tapi lebih tidak pada pada seruan yang menjadi pakem gitu loh. Maksudnya dulu kan orang tua itu menekankan kalau bisa jangan jauh-jauh. Cari jodohnya, maksudnya jangan orang jauh,
Sementara mereka yang kuliah, mereka yang bekerja mungkin berkawan, bertemu dengan orang-orang yang bukan dari kampungnya. Karena di sini tuh juga banyak pabrik, kampus-kampus sudah banyak juga di wilayah Kota Tangerang ini, sehingga mungkin pertemuannya melalui perkawanan di sekolah, di kampus, kemudian pertemuannya juga bisa melalui rekan kerja, bisa juga pertemuannya jadi dipertemukan antar tetangga. Misalkan kamu, saya kenalin saudara saya ini, begitulah akhirnya terjadi asimilasi, percampuran antara daerah satu dengan daerah yang lainnya, termasuk orang Pinang ini. Jadi kalau dilihat rumpunnya memang dulu itu nggak tahu, mungkin pesan orang-orang tua dulu gitu. Kalau menikah jangan menikah orang jauh gitu. Jadi itu yang masih dipegang, tapi sekarang sudah tidak lagi, sudah semakin mengalami perubahan. Dan ini positif karena boleh jadi ini salah satu bagian dari secara Tuhan ya, menyebarkan si manusia supaya tidak terkungkung pada satu tempat. Kan nggak enak dong. Makanya dulu kalau ditanyakan istilah pulang kampung ya, sekarang itu terjadi mereka yang sudah punya keluarga kemudian tinggal di Jawa, bukan pulang kampung, pulang kota jadinya. Pulang kota. Iya. Itu perubahan yang sangat signifikan. Oke Pak, mungkin sudah cukup informasi yang saya dapatkan. Terima kasih banyak untuk waktunya Bapak. Sehat selalu, semoga diberikan panjang umur. Saya pamit undur diri, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.